langit berwarna jingga. Bupati bersama seorang asisten mudanya bernama Sosroningrat sedang keliling desa. Di tengah perjalanan Sosroningrat berpapasan dengan gadis cantik jelita bernama Nasira. Gadis itu yang pernah melihat berhasil mencuri perhatian Sosroningrat. Kedua bola mata mereka bertemu. Tatapan Nasira yang teduh dan begitu indah membuat Sosroningrat terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu Sosroningrat menjadi sering melewati rumah Nasira untuk mengetahui bagaimana kabar bicara hatinya ini. Dengan perasaan yang terus tumbuh dari keduanya, kini mereka sepakat untuk mempersatukan rasa cinta mereka. Di dalam setelah itu Sosroningrat mempersunting Nasira dan memboyongnya ke kediamannya. Akan tetapi, status sosial yang membatasi keduanya membuat Sosroningrat terpaksa menikah lagi dengan seseorang yang memiliki derajat yang sama dengannya. Ia menikah lagi dengan Raden Ajeng Mulyana, seorang ningrat sekaligus anak dari Bupati Jepara, yang kemudian kedudukannya akan digantikan oleh Sosroningrat. Menyadari hal tersebut, Nasira harus ikhlas hati melihat suaminya menikah lagi, lantaran status sosial yang menjadi penghalang kisah cinta mereka. Setelah Sosroningrat menikah dengan Raden Ajeng Mulyana dan diangkat menjadi Bupati Jepara, Nasira tidak lagi berhak untuk tinggal di rumah orang lain, tapi tinggal di bagian belakang pendopo. Melalui pernikahannya dengan Nasira, Sosroningrat dikaruniai 8 orang anak, termasuk di antaranya Busono, Kartono, Kartini, dan Kardina. Sementara itu dengan Raden Ajeng Mulyana, Sosroningrat dikaruniai 3 orang anak, termasuk di antaranya Sulastri yang menjadi anak Kartini dan Romini yang menjadi anak Kartini. Lama berselang waktu kemudian Kartini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sangat pintar. Kartini pula menjadi anak perempuan pertama dari kalangan ningrat yang bisa duduk di bangku sekolah. Meskipun Kartini berasal dari kalangan terpelajar dan bangsawan, tetapi ia tetap mau bergaul dengan gadis-gadis desa.
saya, kalian ini bisa pintar kalau menggunakan buku ini untuk belajar. Itu tulisannya apa? Yang ini dibacanya pendidikan. Oh, pendidikan. Sebentar. Saya lihat-lihat kok pada bingung. Apakah kalian semua ini belum pernah belajar? Seperti belajar baca, belajar nulis. Apakah belum pernah? Belum kami. Kami gadis desa biasa tidak pernah belajar membaca dan menulis karena kata emak dan bapak kami belajar membaca itu hanya untuk kaum ningrat dan kami gadis biasa tidak boleh belajar dan kata emak bapak tugas perempuan hanya di dapur saja. Jadi kami tidak bisa seserah Oh, alah, seperti itu. Begini saja, saya mempunyai ide. Bagaimana kalau kalian semua ini belajar bersama saya? Saya akan mengajari kalian untuk membaca, menulis, dan juga belajar yang lainnya. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju hari ini. Kalau begitu, besok sore kita berkumpul di pendopo kabupaten. Nanti saya akan mengajari kalian. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan sama orang lain, apalagi sama bapak dan ibu kalian. Mengerti? Mengerti hari ini. Baik, kalau seperti itu, karena saya masih ada urusan lain, saya pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa besok. Hati-hati hari ini. Sampai jumpa besok ya. Sesampainya di rumah, Kartini bertemu dengan kedua adiknya, Kardina dan Romini. Dek Kardina, Dek Rukmini, kalian ini sedang apa? Sedang seperti ini, berdiri. Dek, kalian ini ngapain sih kok berjalan seperti itu? Mbak Im kasih tahu ya. Kita ini kan saudara. Kalian adik Bayu dan Bayu ini Bayu kalian. Terus ngapain kalian berjalan menunggu seperti itu kalau bukan Bayu? Aduh Mbak Yu, tapi kan ini sudah menjadi adat kita. Lalu memangnya salah jikalau kita melanggar adat yang seperti itu. Adat yang seperti itu membuat kita terlihat tidak akur, Dek. Tapi Mbak Yu, kita juga takut jika nanti ketahuan Romo, Ibu, Kang Mas, dan Bayu Swastri. Bayu paham betul pemikiran Bayu dengan Bayu kita yang lain, apalagi dengan Romo, dengan Kang Mas dan juga dengan Ibu itu berbeda. Begini saja, kalian boleh bertindak seperti itu kalau di depan Bayu kita yang lain dan juga yang lainnya. Tapi kalau di depan Bayu, terus tidak usah kalian bertindak seperti itu. Mengerti? Percaya sama Bayu tidak? Kan cara tidak akan ketahuan. Kalian, Bayu juga mau minta tolong sama kalian. Apa itu Bayu? Jadi kita ini kan bisa baca, kita ini kan bisa nulis. Nah rencananya besok Bayu ini mau mengajari gadis-gadis desa untuk membaca dan juga menulis di pendopo kabupaten. Kalian mau ya bantu Bayu? Sebentar Bayu. Bayu apa tidak takut ketahuan? Iya Bayu, bagaimana jika ketahuan? Dan jangan sampai ketahuan. Kita tidak akan ketahuan selagi kita bisa menjalankan misi ini dengan baik dan juga dengan diam-diam. Percaya sama Bayu tidak akan ketahuan. Mau ya bantu Bayu? Tapi Bayu percaya sama Bayu besok kita melakukannya dengan diam dan juga
pelan-pelan. Mau yuk minum Mbak Yu? Ya sudah, kalau begitu besok sore kita ketemu di desa untuk belajar bersama. Sesuai dengan kesepakatan Kartini dan gadis-gadis desa, keesokan harinya, Kartini, Kardina, Rukmini, dan beberapa gadis desa berkumpul di belakang pendopo kabupaten untuk melakukan belajar bersama. Para gadis desa melihat sumringah, tidak sabar menanti kedatangan Kartini untuk mengajari mereka membaca dan menulis. Selamat sore semuanya. Sore ini. Bagaimana? Sudah pada siap belajar semuanya apa belum? Sudah ini. Perkenalkan, ini namanya Rukmini. Dan yang ini namanya Kardina. Rukmini dan Kardina ini akan membantu kita untuk belajar pada sore hari. Jadi kalian semua kalau belajar yang semangat ya. Iya, ini bisa langsung dibagikan saja kertasnya. Itu diberikan kertas dan juga pensil, untuk diterima. Nanti bisa digunakan untuk menulis ya. Yang sudah menerima kertas bisa membagikan di sini. Apakah sudah menerima semuanya? Sudah. Sore ini saya akan mengajari kalian untuk mengenal huruf, menulis dan juga cara membacanya. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke, Kak. Untuk huruf yang pertama, ini bentuknya seperti ini. Ada garisnya. Ini namanya huruf A. A. Bisa langsung ditulis? Apakah bisa menulisnya seperti ini bentuknya ya? Untuk huruf yang kedua bisa diperhatikan lagi. Ini namanya huruf B. Ada bulannya 2. B. Dan yang ketiga, ini namanya huruf C. C. Lalu yang keempat, ini namanya huruf D. Ada bulannya 1, ini namanya huruf D. Apakah ada di sini semuanya? Ya. Saya lihat apakah kapan-kapan kita adakan lagi kegiatan seperti ini? Boleh sekali. Nanti kalau kita ada waktu luang, kita lakukan lagi kegiatan seperti ini. Tapi Mbak Yu, sebenarnya cita-cita Mbak Yu ini apa? Kemarin mau jadi bidan, kemudian dokter, sekarang mau jadi guru. Sebenarnya apa cita-cita Mbak Yu? Mbak Yu sendiri sebenarnya juga bingung deh. Tapi kalau ditanya
mau berbicara perihal keinginan terbesar Bayu sekarang adalah Bayu ingin kita bisa menghapus kebodohan bangsa ini melalui pendidikan. Bayu ingin kita dan mereka sebagai kaum perempuan itu bisa memperoleh kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dan satu lagi, Bayu juga ingin Bayu bisa membantu menghapus keterbedaan perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh pendidikan. Wah, mulia sekali ya Kak Dina, cita-cita Bayu kita. Iya, pasti kita dukung cita-cita Bayu. Ya sudah, sekarang kita pulang saja daripada nanti ketahuan sama Bayu yang lain. Kita ada di lagi. Boleh, Bayu, boleh. Setelah mengajari para gadis desa, Kartini, Rukmini, dan Kardina kembali pulang ke rumah. Ketika Kartini tengah berbincang bersama kedua adiknya dengan perasaan senang, mereka bertemu Sulastri dengan tatapan tidak senang. Ada apa, Bayu? Ada apa? Kamu bertanya ada apa? Sadar yang kamu lakukan. Dekat Dina, Dermi, kalian langsung saja. Biar Bayu yang ada di sini. Tapi Bayu sudah percaya sama Bayu. Ini sudah menjadi tanggung jawab Bayu. Bayu sudah masuk. Memangnya apa yang telah Kartini lakukan, Bayu? Berani kamu mempengaruhi adik-adikmu? Apa kamu sadar? Yang kamu lakukan itu sudah sangat melanggar adat. Adat kita yang salah, Bayu. Pola pikir kamu yang salah. Apa kamu tahu? Oh, dikritik oleh berbagai pihak karena telah menyekolahkan anak perempuannya. Ini kamu mau membuat kegiatan mereka sendiri Romo. Tidak, Bayu. Kartini sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Kartini hanya ingin mereka gadis-gadis desa itu bisa memperoleh pendidikan yang layak. Berani, jangan Bayu. Jangan Bayu. Ini milik Kartini. Keesokan harinya ketika pulang sekolah, Kartini dan kedua sahabatnya sedang berbincang sedikit sebelum kembali ke rumah masing-masing. Kedua sahabat Kartini yang berasal dari Eropa, Tensi dan Rosa, penasaran perihal apa yang akan dilakukan Kartini ketika ia nanti lulus sekolah. Sekolah, kalian mau kemana? Hari ini, hari mau belajar saja. Ayo belajar mandiri di rumah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ayo belajar di sekolah internasional di negara asal. Sama, Ai juga harus banyak belajar kan? Karena setelah lulus dari sini, Ai akan kembali ke negara asalku. Kelak, Ai ingin menjadi seorang guru. Siapa tahu, nanti Ai bisa mengajar di Indonesia. Senangnya bisa bertemu denganmu setiap hari. Nih, hey, are you okay? Oh iya, itu tak pernah mengatakan kepada Ai cita-cita itu. Kata apa cita-cita itu? Iya nih, let's see. You mau jadi apa? Aku tidak tahu. Tunggu Ai.
Kartini pulang ke rumah dan kemudian bertemu dengan ibunya yang terlihat sedang marah. Banyak warga yang marah kepada Romo. Cukup kamu saja yang melanggar adat. Cukup kamu saja yang melanggar larangan Romo. Jangan kamu kemarin dirimu juga. Apalagi kamu sampai mengajari gadis desa baca dan menulis. Kamu ingin membawa pemikiran Romo semakin berat. Tidak, Ibu. Kartini sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Omong kosong. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah memikirkan apa yang kamu tanggung. Pangapunten, Ibu, jika Kartini lancang. Tapi Kartini sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Kartini hanya ingin mereka gadis-gadis desa itu juga bisa belajar baca, nulis, dan mereka juga bisa memperoleh pendidikan yang layak. Kartini ingin. Berani kamu ngomong bohong? Tidak, Ibu. Kartini tidak bermaksud seperti itu. Jangan, Ibu. Kelulusan sekolah HILS sebentar lagi akan diumumkan. Kartini yang ingin melanjutkan sekolah lagi mencoba memberanikan diri untuk menghadap kepada romonya. Ketika menghampiri kedua orang tuanya yang tengah duduk di ruang tamu bersama saudaranya, dengan pelan dan penuh keyakinan Kartini meminta izin kepada romonya. Kartini hendak meminta izin untuk melanjutkan sekolah lagi. Apakah diperbolehkan, Romo? Sekolah? Kau hendak melanjutkan sekolah lagi? Apa kita tidak salah dengar? Kau tahu, Dini, Romo telah mengambil resiko yang besar karena telah menyekolahkan anak perempuannya. Lihatlah di luar sana, tak ada seorang pun anak perempuan yang bersekolah. Hanya kau, satu-satunya anak perempuan yang bersekolah. Dan kini kau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setan apa yang telah merasukimu nih? Benar, Denny. Janganlah kau membuat malu keluarga kita lagi. Romo sudah dianggap sebagai pengkhianat karena telah melanggar adat yang telah dijaga oleh leluhur kita. Janganlah kau membandingkan Romo dengan meminta sekolah lagi. Lagi pula kita ini perempuan, calon Raden Ayu. Tak perlulah kau melanjutkan sekolah lagi. Buat apa? Allah akan dipingit dan dipersunting oleh lelaki bangsawan lain. Bayumu ini dulu juga tidak bersekolah. Sudahlah, jangan banyak melanggar aturan adat lagi. Kita harus menerima kodrat kita sebagai kaum perempuan. Kartini mohon, Romo. Mohon izinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah lagi. Tidak. Karena setelah lulus sekolah, kau akan menjalani masa
Dia juga menjalani masa pingitan sepertimu. Tapi aku bukan Dayu, Mbok. Aku adalah Kartini, Mbok. Apa? Kamu masih bersuara lagi, loh. Dengar. Kau ini seorang putri murah, calon Raden Ayu. Seorang Raden Ayu itu memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kalau aturannya dilanggar, nanti bisa menjadi aib bagi keluarga kita. Tidak, kenapa aku ngomong? Menjadi Raden Ayu itu suatu kemuliaan, bukan hal petaka. Tapi Kartini tidak mau menjadi Raden Ayu, Mbok. Selama dalam masa pingitan, Kartini merasa sangat sedih. Ia tidak dapat mengajarkan membaca dan menulis kepada gadis-gadis desa. Akan tetapi, Kartini memanfaatkan waktunya untuk menulis berbagai surat yang dikirimkan kepada sahabatnya di Eropa. Laki-laki dan perempuan yang akan kudidik, kubentuk jadi manusia sesuai kehendak hatiku. Pertama-tama akan membuang adat kebiasaan yang buruk yang melebih-lebihkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Tidak usah kita herankan apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja. Bila kita ingat bahwa laki-laki sudah diajarkan lebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa kanak-kanak, laki-laki sudah diajarkan merendahkan derajat anak perempuan. Bukankah ucap kaliku dengar bila ibu berkata kepada anaknya laki-laki yang terjatuh lalu menangis, anakku laki-laki menangis seperti anak perempuan saja. Anakku laki-laki maupun
Hendaklah aku menghapus batas antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan orang dengan amat telitinya sehingga menggelikan. Romo, jikalau masa pingitan ini nanti setelah selesai, Kartini hendak meminta izin untuk melanjutkan sekolah ke Belanda. Apakah diperbolehkan, Romo? Untuk apa? Jauh-jauh ke Eropa. Pengetahuan kita tentang pengobatan ini masih sangat terbatas, Romo. Kartini ingin mengatasi keterbatasan tersebut. Dan Kartini ingin menjadi seorang dokter, Romo. Cita-citamu terlalu tinggi. Romo tidak bisa melakukan. Ya sudah, jikalau begitu, tolong izinkan Kartini untuk bisa sekolah di HBS Semarang saja, Romo. Seperti kakak saya dan juga kakak Busono. Kartini ingin menjadi seorang guru, Romo. Tidak, Dok. Tidak boleh. Kau seorang perempuan. Lalu memangnya kenapa jikalau Kartini perempuan, Romo? Kenapa perempuan tidak diperbolehkan sekolah? Dok, ada yang tidak melakukan. Tapi, Romo, Kartini kan sudah mengatakan bahwasanya Kartini tidak ingin menikah. Kartini ingin sekolah saja, Romo. Dok, di keluarga kita ada adat dan aturan yang harus kita jaga dan kita patuhi. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga harkat dan martabat kalian sebagai seorang perempuan. Romo tahu, kau satu-satunya putriku yang sangat pandai. Tapi, ada beberapa hal yang membuat Romo dengan berat hati tidak mengizinkanmu pergi ke sekolah lagi. Setelah kau akan mengerti. Jadi, jangan membuat orang lain menunggu terlalu lama. Tidak baik. Tidak lama setelah itu, datanglah Bupati Rembang bernama Raden Adipati Joyo Diningrat yang hendak melamar Kartini ke kediaman Sosroningrat. Bagaimana perjalanan tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, tujuan saya ke sini adalah melamar. Bu, panggilkan Kartini. Iya, Romo. Di
ada Raden Adipati Jaya Diningrat yang akan melamar. Kartini kan sudah mengatakan, Romo, bahwasanya Kartini tidak ingin menikah sekarang. Terlebih dengan pria yang telah istri Kartini. Jaga ucapanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti perasaan ini. Yang ingin saya katakan adalah almarhumah istri saya adalah penggemarnya. Dia sangat menyukai saya. Dulu sebelum meninggal, dia sangat ingin berjumpa. Tapi ternyata waktu itu tak pernah sampai. Karena ternyata Tuhan lebih menyayangi istri saya. Mohon maaf jikalau saya mendengar hal tersebut. Tidak apa-apa. Engkau tidak perlu minta maaf. Jadi, bagaimana? Saya mau menerima lamaran tersebut. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kartini! Bu, sudah. Ya. Syarat yang pertama, saya tidak ingin ada perempuan lain setelah saya menjadi istri Kang Mas. Syarat yang kedua, saya tidak ingin ada adat yang mengekang saya setelah saya menikah nantinya. Syarat yang ketiga, saya ingin saya tetap memperjuangkan pendidikan walaupun saya telah menikah. Dan syarat yang keempat ini, Bu, sudah cukup. sudah. Biarkan kami ini bicara terlebih dahulu. Lanjutkan. Dan syarat yang keempat, saya ingin setelah saya menikah nantinya, Bunga Sira tidak lagi tinggal di pendopo belakang, melainkan bisa tinggal di pendopo utama. Dan saya ingin semua anak-anak Romo bisa memanggil Bunga Sira dengan panggilan ibu, bukan Bung lagi. Mohon maaf kalau syarat yang saya berikan memberatkan Kang Mas. Saya siap menerima semua syarat yang kau berikan. Saya juga siap membantu mewujudkan semua cita-cita. Jadi bagaimana? Apa kau bersedia menjadi istri? Tepat pada tanggal 12 November tahun 1903, Kartini dan Raden Adipati Jaya Diningrat pun menikah.
lama setelah pernikahan berlangsung, Kartini pun mengandung. Meskipun sedang mengandung dan mewujudkan keinginannya untuk mencerdaskan anak bangsa, ia tetap mengajar. Dengan ditemani oleh suaminya Joyo Diningrat, Kartini mengajar dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Hari demi hari anak muridnya mulai bertambah banyak bersama dengan perut Kartini yang semakin besar. Kini anak yang mereka tunggu-tunggu pun telah lahir dengan wajah yang rupawan. Dan Kartini juga minta tolong pada Thomas untuk terus melanjutkan perjuangan Kartini dalam memperoleh pendidikan. Maafkan Kartini ya Thomas, kalau Kartini belum bisa menjadi istri yang baik untuk Thomas. Jangan bilang begitu. Kang Mas akan selalu menemani Kartini berjuang sampai akhir. Tepat pada tanggal 17 September tahun 1904, yakni 4 hari setelah Kartini melahirkan anak pertama sekaligus terakhirnya, Kartini pun mengembuskan napas terakhirnya di usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun. Tanah Hindia sangat berduka atas kepergiannya yang begitu tiba-tiba. Hingga saat ini, sebab kematian Raden Ajeng Kartini masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sekali lagi tepuk tangannya untuk R.A. Kartini.